Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dimanapun Anda berada, siswa-siswi SMA SMK kelas 10. Di pertemuan kemarin kita membahas tentang wawasan Nusantara yang berkaitan dengan Trigatra. Maka di pertemuan sekarang kita akan membahas tentang Pancagatra. Apa saja yang termasuk dalam Pancagatra? Yang pertama adalah ideologi, yang kedua politik, yang ketiga ekonomi, yang keempat sosial budaya, dan yang kelima adalah pertahanan dan keamanan. Nah, kita akan mengulas yang pertama adalah di bidang ideologi. Apa itu ideologi? Ideologi itu adalah guiding principles, di mana yang namanya ideologi ini adalah sebuah landasan dasar sebuah negara atau cita-cita utama sebuah negara, di mana yang namanya negara ideal itu dilihat dari ideologinya. Indonesia yang ideal adalah Indonesia yang digambarkan dalam, yaitu negara yang agamis, negara yang humanis, negara yang demokratis, kemudian negara yang nasionalis, dan negara yang berkeadilan. Itu adalah gambaran negara Indonesia yang ideal, gitu ya. Nah, kemudian berbicara tentang ideologi, bagaimana ideologi ini bisa tetap eksis, maka ideologi ini harus diajarkan, harus dijadikan sebuah muatan pembelajaran yang wajib. Dan alhamdulillah di Indonesia ini yang namanya pendidikan Pancasila ini dijadikan sebagai salah satu pelajaran wajib di sekolah. Yang pertama, Pancasila supaya tetap eksis menjadi sebuah ideologi di Indonesia, yang pertama ini harus diaktualisasikan dalam semua bidang kehidupan. Bagaimana semua bidang kehidupan, ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan ini harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan tentunya Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, ideologi ini akan tetap eksis manakala dikembangkan. Pancasila ini selalu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Karena Indonesia memiliki ideologi Pancasila adalah ideologi terbuka. Pancasila selalu terbuka dengan perubahan-perubahan selama perubahan itu baik. Itu. Maka kita harus selalu dinamis, sesuaikan dengan kondisi kekinian. Kemudian juga bahwa Pancasila ini juga mengakui keberagaman yang ada di Indonesia. Maka dari itu persatuan Indonesia ini menggambarkan sebuah keragaman yang ada di Indonesia yang disatukan dalam sebuah ikatan yang sangat kuat, yaitu ideologi Pancasila. Yang keempat, kita harus senantiasa mensosialisasikan ideologi Pancasila ini sebagai ideologi yang baik. Yang bagaimana ideologi Pancasila ini, yaitu yang tadi saya sampaikan, ideologi Pancasila adalah ideologi yang religius, ideologi yang humanis, ideologi yang demokratis, ideologi yang nasionalis, dan juga ideologi yang berkeadilan. Itu ideologi yang merupakan bagian pertama dari Pancagatra. Selanjutnya yang kedua adalah politik. Bagaimana kita berbicara politik? Berbicara politik adalah berbicara tentang kebijakan untuk mencapai tujuan atau juga untuk mencapai kekuasaan dan juga mungkin mempertahankan kekuasaan itu sendiri. Namun di sini kita akan berbicara tentang politik bagaimana input dan output saja. Inputnya adalah peran masyarakat dalam pemerintahan itu sendiri, yang kemudian outputnya adalah kebijakan pemerintah yang diperuntukkan untuk membangun bangsa ini ke depan. Itu ya. Jadi bagaimana keadaan politik ini bisa menentukan Indonesia ke depan akan dipengaruhi oleh dua faktor tadi. Yang pertama adalah partisipasi masyarakatnya, yang kedua adalah bagaimana kebijakan pemerintahnya ini berpihak kepada masyarakat atau tidak. Itu. Yang ketiga adalah ekonomi. Masalah yang terbesar dalam ekonomi ini kan tiga macam. Yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Nah, bagaimana pemerintah bisa mengemas tiga kegiatan tadi, produksi, distribusi, dan konsumsi, dalam rangka menciptakan kesejahteraan bangsa Indonesia ini, ya kan?
Jangan sampai nanti kita kurang pangan. Maka harus ada program-program yang memang diperuntukkan untuk ketahanan pangan dan lain sebagainya, ya kan? Didirikanlah pabrik dan lain-lain. Didirikanlah kesempatan kerja supaya nanti pembangunan ekonomi ini harus pembangunan ekonomi yang berasaskan kerakyatan. Artinya ekonomi yang sebesar-besarnya mengangkat kesejahteraan rakyat. Yang keempat adalah sosial budaya. Ya. Ketahanan sosial budaya adalah ketahanan budaya meningkatkan kualitas pribadi kita, atau di sosial budaya ini adalah meningkatkan kualitas diri kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini apapun nanti ideologi yang masuk ke Indonesia, baik itu liberal kah, komunis kah, yang santer-santer selalu merongrong terhadap NKRI ini. Jika kita memang sudah memiliki jiwa-jiwa nasionalis, jiwa-jiwa Pancasilais, maka itu tidak akan berarti. Kita akan ada semacam saringan bahwa ini bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, itu adalah pertahanan dan keamanan. Bagaimana pertahanan dan keamanan ini maksudnya? Yang dimaksud di dalam Pancagatra yang berkaitan dengan sistem pertahanan dan keamanan ini adalah bagaimana kemampuan negara kita untuk menghadapi berbagai macam ancaman, gangguan, ya, dan lain-lain. Ya, supaya nanti Indonesia ini tetap aman, kondusif sesuai dengan yang direncanakan. Gitu. Bagaimana Indonesia ini memiliki karakteristik khusus dalam pertahanannya. Yang pertama, Indonesia ini memang cinta damai. Indonesia tidak mau terlibat konflik dengan manapun. Akan tetapi Indonesia lebih cinta terhadap kemerdekaannya. Apabila ancaman itu sudah merongrong, menyangkut keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, maka kita harus bangkit lawan. Akan tetapi kalau tidak, maka kita berkawan dengan semuanya. Karena damai itu indah. Konflik itu hanya akan menyengsarakan semua pihak. Itu. Mudah-mudahan Indonesia tidak berkonflik dengan siapapun. Yang kedua, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia harus berdasar, sekali lagi, harus berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kita tidak semena-mena. Ya. Ada rule-nya, ada arahannya, dan ada batasannya. Ini loh sistem pertahanan Indonesia, sistem pertahanan yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga bagaimana sistem keamanan Indonesia ini bisa baik, bisa kuat, maka sistem pertahanan ini harus terpadu. Bagaimana pemerintah menjaga keamanan dan juga dibantu oleh seluruh elemen masyarakat yang disebut dengan sistem pertahanan rakyat semesta. Bagaimana? Nah, pemerintah sekarang membuat sistem keamanan yang berkaitan dengan kedaulatan, maka garda terdepan itu adalah Tentara Nasional Indonesia. Namun di belakang Tentara Indonesia itu ada rakyat Indonesia yang siap membantu apapun nanti yang terjadi. Nah, dalam hal kecil, dalam pertahanan dan keamanan, rakyat membantu negara. Salah satunya adalah dengan ikut serta dalam melaksanakan kegiatan ronda malam. Itu contoh kecil, ya kan? Contoh kecilnya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan. Termasuk ketertiban yang sangat kecil. Membuang sampah pada tempatnya, berlalu lintas yang sopan, menggunakan kelengkapan lalu lintas yang sesuai, itu pun sudah merupakan bagian daripada contoh yang diberikan oleh warga masyarakat dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa jika Anda
masih penasaran, silakan Anda bisa bertanya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.